sudah lama yang saya sudah mencari untuk penelitian elektroakupunktur itu belum ada publikasi yang menunjukkan bahwa menjelaskan bagaimana elektroakupunktur ini diberikan, rangsangan itu diberikan dengan dosis berapa, itu bekerja bagaimana untuk meningkatkan dari sistem pertahanan tubuh maupun juga pada penurunan kadar glukosa darah. Jadi hanya penelitiannya lebih banyak pada titik ini dengan dosis ini menurunkan. Jadi belum ada bagaimana jalur yang pathway-nya yang dilalui. Nah, saya memakai pathway yang istilahnya pathway standar untuk meningkatkan Fc gamma reseptor melalui neuropeptida. Nah, neuropeptida yang saya pilih, mengapa neuropeptida substance P? Karena yang berkaitan dengan sistem imun itu adalah substance P. Jadi saya duganya neuropeptida tersebut itu yang menjadi utama neuropeptida yang utama yang berkaitan langsung dengan itu berdasarkan dari jurnal-jurnal dan juga textbook imunologi bahwa substance P itu dia berkaitan langsung dengan sistem imun. Jadi melalui reseptor NK1 reseptor. Nah, ini saya ingin meneliti apakah elektroakupunktur tersebut melalui jalur tersebut atau tidak. Jadi itu istilahnya saya masih belum bisa pada saat pertama kali itu belum bisa menduga bahwa memang jalur itu bisa bermanfaat atau jalur itu akan dilewati atau tidak. Untuk penurunan kadar glukosa darah untuk kondisi hipoglikemi, saya juga memilih yang untuk jalur yang istilahnya masih klasik punya. Klasik punya yaitu peningkatan sel beta pankreas. Oleh karena pada hewan coba ini saya kondisikan hipoglikemi dengan penyuntikan dari STZ. Penyuntikan STZ ini tentu merusak dari sel beta pankreas. Kalau secara memang pada beberapa jurnal masih kontroversi bahwa penyuntikan STZ ada yang bisa menimbulkan DM tipe 1, ada yang bilang DM tipe 2. Pada fase yang pertama, STZ memang menyerupai dengan DM tipe 1 karena terjadi kerusakan sel beta pankreas. Tapi untuk jangka panjang, ternyata juga terjadi kerusakan pada reseptornya. Itu yang akan mengarah ke DM tipe 2-nya tersebut. Nah, jadi saya lebih mengambil ke arah kerusakan sel beta pankreas tersebut. Sehingga saya melihat dengan elektroakupunktur apakah dia mampu meregenerasi dari sel beta pankreas yang sudah dirusak oleh STZ tersebut. Begitu. Jadi hanya saya melihat dia mampu apa tidak. Untuk reseptor saya belum itu menjadi istilahnya juga menjadi masukan bagi saya juga untuk melakukan penelitian berikutnya. Untuk nanti berikutnya juga saya akan meneliti reseptor tersebut. Jadi mengarah untuk yang tipe 2 yaitu jadi resistensi perifer tersebut. Jadi itu memang saya membatasi hanya pada untuk melihat dari kemampuannya elektroakupunktur untuk memicu dari proliferasi sel beta pankreas dan juga untuk kemampuan regenerasinya. Itu. Nah, untuk jalurnya yang saya masukkan itu ada juga jalur standar untuk kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang sudah rusak tersebut. Cuma memang beberapa parameter belum saya ukur, misalkan pada fatotranskripsi FOXO1 maupun mTORC1. Itu atau dengan protein adaptornya PI3 kinase itu. Jadi saya langsung ke
untuk jumlah sel beta pankreas yang hanya sebagai jumlah sel beta pankreas tersebut. Jadi saya hanya melihat kemampuan untuk regenerasi tersebut. Nah, untuk yang dibandingkan dengan metode yang lain, aqua pressure dan jarum yang manual, itu memang kemungkinan juga berbeda jalurnya. Tetapi saya memilih elektroakupunktur. Saya membatasi pada elektroakupunktur karena saya melihat kurikulum dari pendidikan dokter spesialis akupunktur medik, itu semuanya mengarah ke elektroakupunktur. Jadi tidak menggunakan aqua pressure maupun manual akupunktur. Jadi yang konvensional tidak. Jadi semuanya sudah diutamakan yang elektroakupunktur. Jadi saya lebih membatasi mengikuti jadi kurikulum tersebut. Jadi saya ingin meneliti di elektroakupunktur. Demikian, Dr. Miftah, mungkin bisa. Terima kasih Dr. William Sayogo, pimpinan sidang. Saya puas sekali, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas sanggahan dan pertanyaan dari Dr. Miftah. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Hudi Winarso, Dokter Magister Kesehatan, Spesialis Andrologi Konsultan. Kami persilahkan. Untuk menggunakan 2 pertanyaan. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Dr. William untuk sampai ke jenjang ini menjaga perjuangan yang luar biasa. Dan kan Dr. William adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Raji Putra, saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih pada promotor Profesor Dr. Susanugraha dan juga Profesor Dr. Suharinusik. Nah, pertanyaan pertama ini terkait di kesimpulan yang nomor 6. Jadi di situ dituliskan bahwa penggunaan elektroakupunktur pada titik ST 36 dengan frekuensi 10 Hz mampu meningkatkan jumlah sel yang menghasilkan insulin. Nah, jadi ini kelompok sel yang sama di Pulau Langerhans, ya, tetapi pemahaman saya ada sel yang menghasilkan insulin, ada yang tidak. Nah, ketika kemudian dilakukan perlakuan, ternyata bisa produksi, artinya bahwa gennya tiap sel itu ada, lalu terjadi proses transkripsi, translasi. Nah, mohon penjelasan dari hal ini, ada sel yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Jadi mohon Promoventus bisa menjelaskan bagaimana kajiannya terutama dari aspek genetik. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini terkait proyeksi untuk nanti aplikasi akupunktur. Ya, tadi karena Promoventus sudah menceritakan ini masih pada hewan. Nah, bidang saya andrologi, salah satu kasus yang tidak mudah dalam treatmentnya, dalam hasilnya, kasus ejakulasi dini. Jadi teorinya itu ada ketidakseimbangan, imbalance dari dopamin dan serotonin, karena di sinaps itu terjadi autodigestion. Karena itu pengobatannya digunakan selective serotonin reuptake inhibitor. Ya. Pertanyaan saya, akupunktur ini bagaimana relevansinya untuk terapi kasus tersebut, dalam artian bisakah untuk membantu untuk keseimbangan dopamin dan serotonin. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hudi, ini bos saya di Fakultas Kedokteran Ciputra. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, ada sel beta yang tidak menghasilkan insulin dan ada yang menghasilkan insulin. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang dalam hal ini memang saya tidak meneliti, yaitu adanya peran dari hepatosit nuclear factor. Ya, jadi itu merupakan suatu gen yang mempengaruhi transkripsi, ya transkripsi untuk
protein-protein transporter di situ. Nah, di kemungkinan sel yang tidak menghasilkan insulin tersebut memang mengalami kecacatan, yaitu tidak adanya hepatosit nuklear faktor tersebut. Itu yang kemungkinan. Yang pertama. Yang kedua, adanya tidak berfungsinya dari NOTS. Jadi NOTS itu merupakan suatu protein yang berfungsi untuk mengaktifkan signaling untuk perlindungan dari sel-sel yang mengalami kerusakan. Jadi NOTS ini terdapat bukan hanya di berbagai organ, bisa di kulit yang kita kenal dengan EGF, epidermal growth factor. Yang kalau di organ dalam, terutama pankreas, itu juga ada fibroblast growth factor. Nah, di sini ada kalau sel tersebut tidak menghasilkan insulin, NOTS ini tidak bisa berikatan dengan ligannya yaitu ADAM10, sehingga fibroblast growth factor tersebut tidak aktif. Dan lingkungan, kita tahu bahwa lingkungan mikro untuk pertumbuhan perbaikan regenerasi sel-sel beta tersebut itu memerlukan growth factor. Jadi memicu dari stem cell untuk menuju target yang ingin untuk dilakukan regenerasi tersebut. Nah, dengan ini mungkin ada terjadi hambatan pada NOTS tersebut. Itu jadi perbedaan. Jadi ada yang dengan elektroakupunktur, ada yang berhasil untuk diaktifkan signaling perlindungan sel tersebut, ada yang tidak berhasil untuk terjadi pengaktifan dari signaling tersebut. Yang berikutnya, elektroakupunktur memang dasarnya adalah menggunakan HPA aksis, jadi mempengaruhi dari hipotalamus, yaitu hipofisis sampai kelenjar korteks adrenal. Elektroakupunktur, beberapa penelitian juga dia mengaktifkan gamma aminobutyric acid dan opioid, sehingga dia meregulasi pelepasan dari serotonin yang berlebihan tersebut. Kita tahu bahwa serotonin yang berlebihan akan mengaktifkan kelenjar pituitary untuk melepaskan adrenokortikotropin hormon, dan terakhir merangsang dari korteks adrenal untuk melepaskan kortisol yang mempengaruhi, bila kortisol meningkat akan terjadi gluconeogenesis dan glucogenolisis yang akan meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, ini yang dengan elektroakupunktur, dengan merangsang gamma aminobutyric acid dan opioid tersebut akan terjadi keseimbangan dengan serotonin tersebut, sehingga proses gluconeogenesis tidak berlebihan. Jadi secara HPA aksis juga berperan penting di situ. Cuma dalam penelitian saya memang saya hanya mencari mekanisme pada sistem pertahanan tubuh secara cepat. Dalam arti pathway-nya dari saraf, pelepasan dari neuropeptida. Neuropeptida tersebut sampai juga mempengaruhi ke hipotalamus tersebut. Tapi juga dia bisa langsung bekerja lokal, karena dia mempunyai juga reseptor. Tapi ternyata pada penelitian saya, dia SARS-CoV ini tidak ada kaitan dengan Fc gamma reseptor yang meningkat tersebut. Jadi kemungkinan juga HPA aksis lebih utama di situ. Demikian mungkin saya bisa menjelaskan. Ya, puas dengan jawaban Prof. Hendus. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Hudi Winarso atas sanggahan dan pertanyaannya. Kita lanjutkan. Kami persilakan Dr. Prihartini Widianti, Dokter Magister Kesehatan. Silakan.
Terima kasih Prof. David atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Dr. William atas Ya. keberhasilannya sampai di tahap ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Dr. William terkait positioning dari electrostimulation ini bagi penata laksanaan diabetes mellitus. Apakah ini dapat diberikan berupa single treatment ataukah harus komplementari dengan terapi yang lain? Kemudian yang kedua, setiap terapi yang akan digunakan untuk merupakan konsep solusi dari suatu penyakit, tentunya ada dasar penetapan tertentu yang harus dilakukan untuk kemudian suatu terapi itu bisa menjadi terapi of choice. Bagaimana formulasi atau optimalisasi penetapan dosis dengan menggunakan terapi elektrostimulasi ini atau elektroakupunktur ini terkait dengan misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan suatu performa terapi yang diinginkan, tetapi dapat meminimalisir adverse events yang terjadi. Karena sebagaimana terapi lain itu seperti pedang bermata dua, di mana satunya ada efek yang beneficial, tetapi ada juga efek yang memungkinkan adanya adverse event. Dan memang untuk adverse event yang ada di diabetes mellitus dengan terapi electrostimulation ini relatif mungkin dalam jangka pendek saja ya. Jadi seperti misalnya ada ruam kulit gitu ya, dermatitis kontakta, kemudian ada pusing, mungkin ada rasa sakit ya, tetapi ada juga yang local allergic reaction. Nah, ini bagaimana kemudian formulasi optimalisasi dari penetapan dosis penggunaan electrostimulation ini, khususnya untuk manajemen atau penata laksanaan diabetes mellitus. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Prihartini. Saya akan mencoba menjawab. Pemberian elektroakupunktur tersebut, saya belum bisa menyatakan bahwa itu menggunakan sebagai single treatment. Karena masih butuh penelitian lanjutan, terutama pada manusia, untuk memastikan lebih fix untuk mekanisme jalurnya. Untuk saat ini mekanisme jalurnya masih belum terbukti, yaitu untuk peningkatan substance P dengan peningkatan Fc gamma reseptor. Jadi hanya terjadi peningkatan Fc gamma reseptor dan penurunan kadar glukosa, tetapi tidak ada kaitannya hubungan tersebut. Jadi saya bisa memastikan hanya untuk sebagai terapi komplementer. Jadi tetap untuk penurunan kadar glukosa tetap membutuhkan obat, ya. Jadi di sini elektroakupunktur lebih berperan kepada pencegahan. Jadi komplementer untuk preventif. Untuk dalam arti preventif terhadap komplikasi yang akan terjadi. Dalam hal ini yang saya teliti adalah komplikasi pada penurunan sistem pertahanan tubuh. Jadi diharapkan dengan pemberian komplementer elektroakupunktur, maka sistem pertahanan tubuh dapat meningkat dan komplikasi terjadinya infeksi sekunder, terutama pada kondisi hipoglikemik kronis yang dengan kadar glukosa darah yang tidak terkendali, itu mampu meningkat, dan juga kadar glukosa darah saya bisa stabil, gitu. Jadi tidak istilahnya tidak naik turun yang terlalu ekstrim, gitu. Yang berikutnya, optimalisasi dosis ini. Jadi elektroakupunktur itu paling penting dalam yang perlu diperhatikan adalah dosis energinya. Jadi
kalau kita bisa memberikan dengan dosis energi yang kecil, dengan waktu yang tidak terlalu lama, tapi sudah efektif, itu tentu membuat resiko untuk terjadi adverse effect itu bisa dihindari. Itu yang kita harapkan. Makanya dalam hal ini ternyata hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa dengan frekuensi 10 Hz ini ternyata dosis energi yang dihitung itu kecil, sekitar 0,072 Joule aja sudah bisa meningkatkan. Dan juga alatnya yang dari Prof. Jailingsi yang membuatnya itu ternyata bagus. Itu gelombangnya spike. Jadi dia ininya sempit, lebar pulsanya. Jadi membuat nyaman. Tidak berbeda dengan yang elektroakupunktur, alat elektrostimulator, maaf. Itu yang ada di pasaran, di market itu yang sulit dikendalikan. Bagaimana gelombangnya, lebar pulsanya, yaitu juga dosis energinya mau dihitung juga susah. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan, itu bagus. Itu produk bisa dalam negeri gitu misalnya. Dan selama ini kebanyakan di market adalah impor, ya. Jadi itu yang menjadi masalah di situ. Jadi kebanyakan yang di klinik-klinik melakukan terapi elektroakupunktur tersebut itu alat-alatnya belum terstandarisasi sehingga sering menimbulkan adverse effect. Gitu. Jadi mengganggu efek terapinya, malah efeknya yang tinggi di situ. Nah itu yang mungkin saya bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Dr. William, terima kasih pimpinan sidang. Saya puas. Baik, terima kasih Dr. Prihartini Widianti. Kita lanjutkan pada penyangga berikutnya, Dr. Lestari Sudaryanti, Dokter Magister Kesehatan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat untuk Dr. William karena sudah sampai pada ujian terbuka. Saya tahu itu adalah perjuangan yang luar biasa. Selamat sekali lagi. Selamat juga untuk promotor dan co-promotor. Kemarin saya sempat berdiskusi sedikit tentang disertasi dan saya coba baca lagi. Saya menemukan sepertinya ada penulisan yang tidak konsisten gitu ya dok ya. Jadi ketika saya baca mulai dari rumusan masalah sampai ke ujung akhir dari kesimpulan itu, saya hanya ingin mengklarifikasi hari ini sebenarnya rumusan masalah dokter itu yang mana? Karena di sana saya tidak menemukan, di rumusan masalah saya tidak menemukan tentang frekuensi yang digunakan, tetapi di kesimpulan dokter membandingkan bahwa lebih efektif yang sekian hertz gitu ya. Jadi mohon itu saya bisa diberikan penjelasan karena saya kira itu cukup penting supaya ketika kita membaca kita tahu arah dari penelitian ini. Kemudian tadi sempat disampaikan ada penggunaan yang 10 Hz dan 100 Hz itu kan pada manusia. Dan ini langsung digunakan pada hewan coba. Saya tidak melihat adanya studi pendahuluan, uji coba pendahuluan gitu ya pada hewan coba. Kira-kira kenapa alasannya? Apakah bisa dipastikan bahwa itu tidak ada masalah ketika dari dosis? Saya katakan dosis ya karena setelah saya baca lagi lebih mengarah ke dosis sepertinya. Itu dosis pada manusia bisa dengan serta-merta diterapkan di hewan coba gitu. Jadi mungkin kenapa tidak ada uji pendahuluan? Saya kira pasti Dr. William punya alasan untuk itu. Dan kemudian jika di kemudian hari itu akan diterapkan pada manusia, perspektif ke depannya itu katanya untuk pencegahan, kira-kira diabetes yang mana yang akan
yang akan bisa diberikan perlakuan ini. Saya kira sementara itu, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Lestari. Untuk yang pertama memang rumusan masalah itu ya ini koreksi bagi saya untuk memang kurang untuk mencantumkan bahwa antara 10 Hz dan 100 Hz. Ya, itu saya akan memperbaikinya. Yang kedua, pada penelitian ini, maaf Dr. Lestari, untuk yang dosis itu, maksudnya untuk dosis yang elektroakupunkturnya atau dosis dari pembuatan kondisi hiperglikemi? Mohon maaf, ini di bab 2 saya baca dosis itu adalah yang 10 Hz dan 100 Hz, bukan? Ya, betul. Saya tidak salah menangkap. Ya. Jadi saya menganggap itu sebagai dosis, tetapi kok tidak muncul, tapi di kesimpulan ada. Oh ya. Dan efektivitas itu yang dibandingkan. Ya. Baik. Ya itu betul. Jadi saya masih kurang dalam rumusan masalah tersebut. Dan untuk dosis energi itu untuk penelitian pendahuluannya itu jadi ada perhitungan dalam metode penelitian itu ada perhitungan untuk dosis energinya baik pada 10 Hz dan 100 Hz. Nah, sebenarnya untuk mengapa 10 Hz dan 100 Hz itu karena sebenarnya alat itu sudah disetting yaitu frekuensi rendah itu 10 Hz dan frekuensi tinggi 100 Hz. Jadi sudah memang sudah di setting begitu, sudah dibuat jadi langsung kepada bila diputar dengan frekuensi rendah itu otomatis langsung 10 Hz. Jadi sudah difikskan, jadi dikendalikan frekuensinya. Jadi yang untuk frekuensi tinggi langsung 100 Hz. Jadi tidak sebenarnya itu tidak masalah dalam beberapa penelitian bahwa itu frekuensi rendah itu rentang. Jadi antara 2 sampai 15 Hz itu dianggap sama. Gitu. Jadi beberapa studi pustaka itu menyatakan sama. Yang tinggi juga begitu, 100 sampai 200 Hz itu sama. Jadi tapi itu yang jadi kendala bahwa bagaimana dalam penelitian ini juga harus dikendalikan. Akhirnya mendapat solusi, akhirnya dibuatkan bahwa memang sudah begitu frekuensi rendah itu 10 Hz, frekuensi tinggi 100 Hz, begitu. Nah, itu untuk yang frekuensi lain itu bisa apakah efek ini juga sama dengan yang frekuensi yang lain itu bisa diabaikan menurut studi pustaka yang ada, begitu. Ya. Boleh menyela ya, Dok? Sebentar, boleh, silakan. Jadi karena saya tidak menemukan dasar literatur yang digunakan seperti jawaban Dr. William. Kalau memang itu tidak ada, saya kira itu bisa dicantumkan di sana bahwa belum ada sebelumnya penelitian tentang ini atau bagaimana narasinya. Yang jelas karena saya berpikir barangkali kalau kita bicara dosis ke manusia dan ke hewan coba pastinya tidak sama. Gitu. Jadi kalau memang sudah pernah ada uji sebelumnya atau penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ke hewan coba dan ke manusia itu tidak ada masalah, saya kira itu dicantumkan saja supaya tidak menjadi bahan pertanyaan untuk kemudian hari gitu. Sehingga ketika ada yang akan mereplay, karena terus terang saya tertarik untuk juga mencoba untuk membaca ini lebih dalam terkait imunologi dan akupuntur. Jadi saya berharap saya bisa mendapatkan tuntunan juga untuk itu. Dan itu akan berguna untuk peneliti.